Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah dengan segala keagungan dan kemuliaannya, yang Allah zat yang Al-Ghaniyul Hamid, Al-Azizul Jabbar, zat yang maha kaya, yang maha terpuji, yang tidak butuh kepada makhluknya, akan tetapi makhluk yang butuh dengan Allah. Allah zat yang maha perkasa, yang maha kuat. Allah tidak bisa dilemahkan, tidak bisa dipaksa dan tidak bisa ditekan. Tetapi Allah dengan karunia yang luas memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan demi kenikmatan. Dan Allah berikan hal tersebut dalam rangka untuk memenuhi hajat dan kebutuhan kita sebagai hamba Allah, agar kita bisa hidup, bisa selamat, jauh dari kesengsaraan dan kecelakaan ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Maka bersyukur kepada Allah atas segala karunia tersebut wajib bagi setiap hamba Allah yang beriman dan yang mengerti bahwasanya dia adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini dia memberikan jalan petunjuk hidayah kepada jalan yang lebih lurus, lebih benar. Dan Al-Quran memberikan kabar gembira, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yang mereka beramal saleh, bahwasanya bagi mereka ada pahala yang besar. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah a'tadna lahum 'adzaban alima. Dan setelahnya Allah memberikan kabar juga ancaman bagi mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah dan mereka tidak beramal saleh. Maka Allah ancam mereka, Allah berikan kepada mereka sebuah peringatan, sesungguhnya kelak bagi mereka azab yang pedih, azab neraka Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk mereka dapatkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama tafsir menjelaskan makna ayat ini, bahwasanya kata mereka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, dalam surah Al-Isra ayat 9 dan 10. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi, bayan dan penjelasan bahwasanya Allah memberikan keistimewaan, keutamaan kepada Al-Quran Al-Karim.
Dan alangkah bersyukurnya kita bahwasanya kita umat kaum yang dengannya kita bersandar, berhujjah, berpedoman dengan Al-Quran. Maka kita pasti akan memperoleh balasan, efek dari keagungan, keistimewaan, kemuliaan Al-Quran. Oleh karena itu, kalaulah di permukaan bumi hari ini ada agama selain Islam, ada kitab suci pegangan selain Al-Quran, ada jalan selain Islam, maka silakan diambil, silakan dipegang. Akan tetapi kita insyaAllah, mudah-mudahan kita memohon kepada Allah, kita tidak akan berpaling dengan Al-Quran. Dan kita berharap kepada Allah, Allah wafatkan kita di atas agama yang mulia Al-Islam. Karena sesungguhnya Allah telah menjelaskan dalam banyak ayatnya di dalam Al-Quran itu sendiri tentang keutamaan agama Islam, kemuliaannya, ketinggiannya, dan keutamaan Al-Quran itu sendiri. Di antaranya ayat yang mulia ini. Kalau agama-agama sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya, naam, mereka ketika memang datang wahyu dari Allah, mereka adalah kaum yang beragama, yang berpedoman dengan kitab yang benar, yang hak. Seperti kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, agama-agama samawi yang terdahulu. Akan tetapi di sini Allah menjelaskan bahwasanya Al-Quran ini menunjukkan jalan yang paling lurus dan dia penyempurna hakikatnya. Ya, kitab yang lain itu benar, itu lurus. Al-Quran datang dengan menjelaskan kesempurnaan dan dia menunjukkan kepada jalan yang lurus. Kata para ulama lain bahwasanya Al-Quran ini menunjukkan kepada jalan yang lurus, yakni Islam, iman, dan amal soleh, yang dengannya seseorang itu mulia di dunia dan di akhirat. Oleh karena Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berhujjah dengan ayat ini untuk membantah orang filsafat, ahlul kalam, mereka yang senantiasa mendewakan akal, yang senantiasa mereka memandang bahwasanya akal adalah instrumen, alat yang paling utama, pokok untuk meraih kehidupan yang baik dan bermartabat. Sehingga mereka lupa dengan Al-Quran. Mereka jauh dari Al-Quran, bahkan mereka tersesat dan mereka menganggap mereka di atas jalan kebenaran dan keselamatan. Maka Al-Imam Ibn Taimiyah membantah ahlul kalam, al-filsafat di antara dengan ayat yang mulia ini. Kalau sekiranya ilmu filsafat, ilmu kalam itu baik, itu benar, maka di sini Allah mengatakan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Maka tidak ada ya cara atau jalan keselamatan kecuali melalui Al-Quran. Adapun metode yang lain, pemikiran yang lain, maka itu semua ditimbang, itu semua diukur dengan Al-Quran. Kalau dia sejalan dengan Al-Quran, maka sejatinya Al-Quran itu sempurna dan lebih sempurna, dan yang selainnya hanya sebagai penguat. Adapun kalau hal tersebut bertentangan dengan Al-Quran, maka kita buang dan kita tinggalkan. Kita hanya berpedoman, berpatokan dengan Al-Quranul Karim. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan di potongan setelahnya, di antara keistimewaan Al-Quran, Al-Quran ini memberikan kabar gembira, memberikan busyra bagi mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang besar, pahala yang agung, yakni syurga Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka kalau kita ingin pahala yang besar, ingin selamat di dunia dan akhirat, dan kita berharap nanti kelak dimasukkan Allah di dalam syurganya, maka pelajarilah Al-Quran, bacalah Al-Quran, bermuamalah dengan Al-Quran, berhukumlah dengan Al-Quran, beramal salehlah dengannya, berhujjah dan lain sebagainya. Maka itu semua akan mengantarkan seseorang untuk beramal saleh, untuk senantiasa taat kepada Allah, dan kelak sesuai dengan janji Allah di akhirat mereka akan memperoleh pahala yang besar dan keutamaan yang mulia. Demikian kesudahan bagi orang-orang yang senantiasa mendahulukan, memuliakan Al-Quranul Karim. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melengkapi penjelasan setelah ayat ini. Allah katakan bahwasanya bagi orang-orang yang kufar, yang tidak beriman dengan Al-Quran ini, yang tidak berpedoman dengan Al-Quran ini, dan mereka meninggalkan Al-Quran, dan demikianlah karakter orang kufar. Mereka kufur dengan wahyu Al-Quran, mereka enggan dan tidak mau berpatokan dengan Al-Quran. Mereka lebih senang, lebih mau berpatokan dengan aturan manusia, olah pikiran manusia, ya, sehingga mereka menyangka bahwasanya kebahagiaan mereka di dalam mengarungi kehidupan dunia ini itu terletak kepada pemikiran-pemikiran mereka. Sehingga kita saksikan sebagian orang ketika disodorkan kepada dia Al-Quran, ketika disodorkan kepada dia bagaimana penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada di hadapannya, disodorkan Al-Quran, dia akan merasa, apakah benar ada solusi di dalam Al-Quran? Apakah benar Al-Quran ini bisa menjadi solusi bagi masalah kita? Akan tapi ketika disadarkan perkataan fulan, perkataan tokoh ini, gagasan pemikiran orang-orang terdahulu ini yang berkaitan dengan kemaslahatan hidup dia dan orang banyak, dia terpukau, dia mengangguk-angguk, dia seakan-akan menemukan sebuah solusi yang sangat besar, seakan-akan dia melihat jalan yang terang. Tetapi ketika disajikan Al-Quran, seperti dia mengernyitkan dahi, berpikir dia. Bahkan terang-terangan sebagian manusia menolak dan mengingkari, mengatakan apa yang dalam Al-Quran tidak sesuai lagi dengan zaman, tidak sesuai dengan prinsip keadilan, tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan, dan lain sebagainya, dengan segala macam argumen-argumen mereka yang lemah dan rapuh. Apa kesudahan bagi mereka? A'tadna lahum 'adzaban alima, kata Allah, kami persiapkan bagi mereka, orang-orang yang kufur kepada Al-Quran, orang-orang yang mengingkari Al-Quran. Bahkan ancaman ini berlaku bagi orang kufar maupun kaum muslimin yang berpaling dari Al-Quran karena tertipu oleh propaganda kufar dan kaum orientalis, sehingga mereka meninggalkan Al-Quran dan mereka mengambil pedoman perkataan orang-orang zindiq wal munafiq. Maka bagi mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman apa? Dengan ancaman berupa balasan azab yang pedih. Ini menunjukkan, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, tidak ada pilihan bagi seseorang kecuali dia harus menerima Al-Quran. Dan sepantasnya dan selayaknya seorang yang mengaku muslim, orang yang berislam, dia orang terdepan, orang yang pertama yang menerima,
berhujjah dengan Al-Quran, bukan dengan selainnya. Adapun selainnya, yaitu hanya pendukung. Kalaupun tidak ada yang lain, lebih dari cukup orang itu berpedoman dengan Al-Quran untuk dia meraih keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan ini janji Allah dalam surah Al-Isra ini. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira. Jelas. Ayat yang sangat jelas. Ya, yang tidak butuh penafsiran yang lebih mendalam. Ayat yang sangat jelas. Akan tetapi bagi orang-orang yang Allah tidak berikan kebaikan, bagi mereka yang tertutup oleh akal dan hawa nafsunya, kita saksikan betapa banyak orang yang berpaling dan meninggalkan Al-Quran, betapa banyak orang yang merendahkan dan meremehkan Al-Quran, dan betapa banyak orang menganggap bahwasanya Al-Quran itu tidak lebih hanya sebuah kitab suci, hanya sebuah semacam pengakuan. Karena kita lihat betapa banyak negara-negara Islam hari ini, mereka hanya mencomat sebagian dari Al-Quran yang mereka anggap cocok sesuai dengan selera mereka, tetapi sebagian yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka, tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka tinggalkan dan mereka tidak mau mengambil. Apa yang mereka lakukan? Mereka cari selain Al-Quran. Selain Al-Quran, maka kehinaanlah, maka kecelakaanlah, maka kerugian bagi mereka-mereka yang demikian itu. Ini yang bisa kita sampaikan pada khutbah kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita pemahaman serta keyakinan yang benar terhadap agama ini, terhadap kitab suci Al-Quran kita, bahwasanya tidak ada jalan keselamatan, tidak ada pedoman dan hujjah yang paling kokoh dan kuat melainkan itu Al-Quran, dan tentunya sunnah-sunnah dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Dan kalau kita berpaling dari kedua hal ini, niscaya kita sesat. Kata Nabi SAW, taraktu amrain, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, lan tadillu in tamassaktum bihima, yang niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya apabila kalian berpedoman, berpegang teguh dengan kedua hal ini, mau itu urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat. Apa kata Nabi SAW? Kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku petunjuk. Maksudnya apa? Kalau kita mengambil pedoman, referensi, hujjah untuk hidup di dunia ataupun untuk meraih akhirat, tetapi kita tidak menjadikan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi yang sahih itu sebagai pedoman, sebagai tolak ukur, sebagai timbangan, niscaya kita tersesat. Pasti kita akan melenceng, sedikit maupun banyak, cepat atau lambat. Dan ini adalah janji Allah dan juga sabda Nabi SAW. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki keadaan kita kaum muslimin, agar kita senantiasa memiliki kesadaran yang besar, perhatian yang besar terhadap Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW, dan kita jadikan timbangan, tolak ukur, untuk melihat mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang itu menjadi jalan keselamatan atau bukan. Karena sejatinya ketika orang itu memiliki akal yang sehat dan selamat, insya Allah dia akan paham. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan
negeri kita negeri yang aman, dan Allah anugerahkan kepada kita pemimpin yang baik, amanah, yang kita mencintai dan mendoakan mereka, dan mereka pemimpin itu mencintai kita rakyat dan mendoakan kita. Dan hanya kepada Allah kita meminta, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Allah